Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar 2 dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadil Firgawan Akbar dari kelompok 2. Izin mempresentasikan PPT materi tentang medan magnet. Adapun nama-nama kelompoknya, yang pertama yaitu Ahmad Zanwar Fahrezi, Bani Agucino, Dafa Al-Fajri, Danang Difari, Randi Ismail, dan saya pribadi Fadil Firgawan Akbar. Tujuan instruksional khusus. Yang pertama itu mendefinisikan sifat dasar magnet dan bagaimana magnet berinteraksi dengan yang lain. Dan yang kedua menentukan sifat dasar gaya dapat menggerakkan muatan dalam medan magnet. Yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan antara garis medan magnet dengan garis medan listrik. Yang keempat menganalisa gerak partikel bermuatan dalam medan magnet. Yang kelima menjelaskan aplikasi praktis medan magnet dalam fisika dan kimia. Yang keenam menganalisa gaya magnet pada konduktor berarus. Dan yang terakhir itu yaitu menentukan karakteristik lob berarus dalam medan magnet. Peta konsep. Medan magnet dan gaya magnet terdiri menjadi 4. Yang pertama itu medan magnet dan gaya magnet mengarah ke magnetisme dan medan magnet. Yang kedua itu aplikasi mengarah ke ampere meter. Yang ketiga itu ada gaya magnet mengarah ke lob berarus, terus ke partikel bermuatan dan ke kawat berarus. Dan yang terakhir itu ada garus medan magnet mengarah ke flux magnet. Medan magnet bumi, disebut juga medan geomagnetik, adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Besarnya medan magnet bumi bervariasi antara 25 hingga 65 mikrotesla, seperti gambar tersebut. Garis medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih mengalami gaya magnet. Medan magnet dipengaruhi oleh arah garis gaya magnet, yaitu dari utara ke selatan. Nah, di sini ada 4 poin. Poin pertama itu medan magnet B adalah vektor. Poin kedua, garis medan magnet menunjukkan alur medan magnet. Poin ketiga, kerapatan garis menunjukkan besar medan magnet B. Dan poin keempat, arah B pada suatu titik adalah arah garis singgung garis medan magnet. Di sini ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah salah satu gaya yang paling berpengaruh dalam ilmu fisika, terutama mempelajari elektromagnetika. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan partikel listrik atau medan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, muatan Q berada dalam medan magnet. Nah, yang pertama itu Q diam, artinya tidak ada berpengaruh. Sedangkan yang kedua, Q bergerak akan berbelok arah. Jika ada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam suatu medan magnetik B, maka terdapat gaya magnet F. Nah, rumus F itu adalah B kali Q kali V kali sin. Nah, ini ada contoh-contohnya yang A, B, dan C. Gaya magnet F sama dengan 0 jika V sama dengan 0, atau V sejajar B. F max jika V tegak lurus B. Satuan B adalah Tesla Weber per meter persegi. Nah, satuannya itu Gauss. 1 Tesla itu sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Nah, selanjutnya. Di sini ada momen gaya, bisa disebut dengan torsi pada lob berarus. F pada segmen kawat 1 dan 3 sama dengan 0. F pada segmen kawat 2 dan 4 maksimal sama besar dengan berlawanan arah, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan IAB. F1 dan F2 membentuk momen gaya atau torsi. Di sini ada rumus-rumus T sama dengan F1, B per 2 sama dengan F2, B
sama dengan 2 sama dengan IA B per 2 B. T sama dengan 2IA B per 2B sama dengan IAB sama dengan IAB, T sama dengan IA dikali B. Nah, di sini ada galvanometer. Yang disebut dengan galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Penemu galvanometer ialah Andre Marie Ampère. Cara kerja dari galvanometer sama seperti ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan motor listrik. Keberadaan arus listrik ditandai dengan geraknya jarum penunjuk dengan sudut simpangan tertentu. Galvanometer memiliki kepekaan pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan ampermeter. Kecil dan tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar. Komponen-komponen di dalam galvanometer tidak mendukung pengukuran listrik dalam jumlah besar. Galvanometer bisa digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang besar jika pada galvanometer dipasangi hambatan listrik eksternal. Pada voltmeter disebut hambatan depan, dan sedangkan pada ampermeter disebut hambatan pengalir. Nah, di sini terdapat gambar bentuk galvanometer. Pada gambar A, di sini sudah terdapat bagian-bagiannya pada gambar tersebut. Di sini ada skala, inti besi lunak, magnet tetap, pegas, medan magnet, koil, dan jarum penunjuk. Nah, di sini ada gambar yang kedua. Di sini adalah gambar yang mengarahkan putar medan magnet. Memilih kecepatan, muatan dilewatkan pada sebuah medan magnetik dan medan listrik sehingga mengalami gaya magnet dan gaya listrik. Jika kedua gaya sama besar dan berlawanan arah, maka muatan akan tetap berjalan lurus, tidak dibelokkan. Rumusnya QE sama dengan QVB, V sama dengan E per B. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu contoh gambar medan magnetik dan medan listrik. Dan yang gambar yang B adalah gambar medan magnet yang tidak dibelokkan. Siloktron adalah suatu mesin akselerator yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Partikel tersebut dapat berupa partikel proton atau deuteron. Siklotron dapat mempercepat partikel karena pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan. Siklotron ditemukan oleh Ernest O. Lawrence pada tahun 1929 yang dikembangkan oleh mahasiswa di University of California pada tahun 1930 dan mulai beroperasi pada tahun 1932. Beberapa dekade terakhir ini, siklotron menjadi sumber energi tinggi untuk eksperimen nuklir. Siklotron digunakan untuk jenis penelitian dalam bidang fisika. Ion dalam siklotron dapat digunakan untuk melepaskan proton pada tubuh sehingga membunuh tumor pada umumnya. Mesin siklotron dapat digunakan untuk produksi radioisotop, analisis material, dan studi fisika nuklir, tergantung pada energi partikel yang dihasilkan. Siloktron, muatan bergerak dalam B mengalami pembelokan arah sehingga membentuk lintasan lingkaran. Gaya magnet sama dengan gaya sentripetal. Rumusnya QVB sama dengan MV pangkat 2 per R. R sama dengan MV per QB. T sama dengan 2VR per V sama dengan 2V MV per QB per V sama dengan 2VM per QVB. Di sini ada contoh gambarnya di samping kanan. Lanjut. Spektrometer massa. Spektroskopi massa adalah suatu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dideteksi. Tujuan utama dari spektroskopi massa adalah
mengetahui berat pada molekul. Informasi yang diperoleh dari spektrum MS adalah berat ion, yakni massa molekul isolat ditambah atau dikurangi sumber ion. Berat ion biasanya disajikan dalam M plus H atau M plus OH min. Berkurang satu angka yang didekati. Ada kalanya ionisasi melalui penambahan berat molekul air. Lalu spektroskopi dalam spektrofotometer. Masa reaksi pertama suatu molekul adalah ionisasi pelepasan sebuah elektron yang menghasilkan ion molekul. Peak untuk radikal ion ini biasanya adalah puncak paling kanan dalam spektrum. Botol molekul senyawa ini dapat ditentukan. Diduga bahwa elektron dalam orbital berenergi tinggi adalah elektron yang pertama-tama akan lepas. Jika sebuah molekul mempunyai elektron N menyendiri, maka salah satunya akan dilepaskan. Jika tidak terdapat elektron N, maka akan dilepaskan sebuah elektron P. Jika tidak terdapat elektron N maupun elektron P, maka ion molekul yang akan terbentuk dengan lepasnya sebuah elektron sigma. Cara kerja spektrometer massa. Sampel dalam bentuk gas mula-mula ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi. Pelakuan ini menyebabkan atom atau molekul sampel berionisasi melepas elektron sehingga menjadi ion positif. Ion-ion positif ini kemudian dipercepat oleh suatu beda potensial dan diarahkan ke dalam suatu medan magnet melalui suatu celah sempit. Di dalam medan magnet, ion-ion tersebut akan mengalami pembelokan yang bergantung kepada satu, yaitu kuat medan listrik yang mempercepat aliran ion. Makin besar potensial listrik yang digunakan, makin besar juga kecepatan ion dan makin kecil pembelokannya. Lalu yang kedua, kuat medan magnet. Makin kuat magnet, makin besar pembelokannya. Lalu yang ketiga, massa partikel, yaitu ion. Makin besar massa partikel, makin kecil pula pembelokannya. Lalu yang keempat, muatan partikel, makin besar muatan, makin besar pembelokannya. Alat yang dapat mengukur perbandingan massa dan muatan mirip dengan gabungan dari pemilih kecepatan dan siklotron. Lalu di sini ada R sama dengan M dikali V per BO Q. Lalu yang kedua itu ada M per Q sama dengan RBO B in per E. Lalu yang ketiga ada V E per B in. Terus keterangannya bagaimana? Q adalah muatan satuan coulombs. Lalu V yaitu kecepatan satuannya meter per sekon. Dan B, induksi magnetik satuannya Tesla. Lalu R, jari-jari siklotron satuannya meter. Dan di sini ada contoh soalnya. 1. Sebuah magnet uniform yang mengarah secara horizontal dari selatan ke utara sebesar 1,5 T. Jika sebuah proton yang tenaganya 5 MeV bergerak dalam arah vertikal menuju ke bawah melalui medan ini, berapakah gaya yang bekerja pada proton? Jawabannya, F sama dengan B kali Q kali V. B sama dengan 1,5 Tesla. Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. E sama dengan 5 M. V sama dengan 5 kali 10 pangkat 6. V kali 1 kali 6 kali 10 pangkat minus 19 dan sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 13 Joule. Induksi magnetik berupa garis singgung pada garis induksi magnetik.
Keterangannya. 1. B sama dengan medan magnet T atau WB per M persegi. I sama dengan kuat arus listrik. R sama dengan jarak titik ke kawat. Pi aksen 0 sama dengan permeabilitas vakum. 4 kali 10 pangkat minus 7 WB AM. Yang kelima, N sama dengan jumlah lilitan. Dan di bawahnya ada caranya. B sama dengan pi aksen 0 I per 2 pi A. Efek Hall. Konduktor diberi dalam medan listrik dan medan magnet. Muatan pada konduktor mengalami polarisasi akibat gaya magnet. Polarisasi muatan menghasilkan beda potensial. Tenaga Hall. Di sini ada 3 contoh gambarnya. Ada gambar A, B, dan C. Saya akan menjelaskan gambar yang A saja. Di sini, di gambar A, arah arus listrik yang ke kanan, itu Fe sama dengan gaya listrik dan muatan positif. Arah arus listrik ke kiri, Fm sama dengan gaya magnet pada muatan negatif. Sekian paparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.